Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin berbagi kembali sedikit tips ataupun format ataupun bisa juga dikatakan database atau kontrol sekalian. Nah, apa itu? Yaitu database anggaran sekaligus realisasi APB Desa tahun anggaran 2022. Nah, jadi di format ini sangat sederhana teman-teman dan mudah dipahami, mudah-mudahan bisa membantu. Sebagaimana kita ketahui APB Desa itu kan masing-masing desa, sehingga kalau kita punya sistem Siskaudes itu mungkin kita bisa mengakomodir seluruh desa dalam satu kecamatan. Tetapi kalau kita sebagai supervisor, tapi kalau kita tidak diberikan kewenangan atau otorisasi sebagai admin, apalagi admin atau supervisor, sehingga kita tidak punya data untuk mengkompilasi itu. Oleh karena itu kita coba siapkan contoh database anggaran. Jadi mengakomodir satu kecamatan bisa, digunakan untuk satu desa juga bisa, atau bahkan digunakan untuk satu kabupaten kota, yaitu untuk satu tahun anggaran. Contohnya seperti apa? Misalnya ini formatnya sama seperti terdahulu di kontrol anggaran 2023, cuman kita bedakan sedikit. Teman-teman, di sini ada pilih kabupaten atau kecamatan. Nah, di sini kita langsung bisa memberikan pilihan untuk seluruh desa dalam satu kabupaten kota atau kecamatan tertentu. Nah, di kecamatan Sambas misalnya kan gitu ya. Jadi nanti di sini akan dipilih kecamatan di desa di kecamatan itu saja otomatis. Nah, sehingga teman-teman di kabupaten lain bisa menggunakan ini, tinggal mengganti input lokasi di anggaran dan pagu atau di input di realisasi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ini pilih desanya. Oke. Kita kembalikan lagi di salah satu kecamatan yang memang sudah kita berikan contohnya. Yang kedua, di sini disajikan ada input lokasi dan pagu. Nah, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan lokasi. Nah, di sel yang berwarna putih ini yang bisa teman-teman edit. Mulai dari DD-nya, ADD, pendapatan transfer, kemudian bagi hasil pajak, PADS-nya berapa, silpa tahun sebelumnya, pendapatan lain-lain, BANQ provinsi, BANQ kabupaten. Nah, kemudian di sini ada rencana. Rencana apa? Rencana belanja bidang 1, artinya APBDes-nya. Bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5. Kemudian ini total kumulatifnya, sumnya. Kemudian di terakhir ini rencana penganggaran BLT tahun anggaran 2022 kemarin. Oke, ini untuk di input lokasi dan pagu. Apakah bisa digunakan hanya untuk satu desa? Bisa, yang lain dihapus. Berarti nanti pilihannya tinggal satu desa saja. Kalau digunakan hanya untuk satu kecamatan yang lain silakan dihapus, kosongkan saja. Gitu. Jadi nanti pilihannya tinggal satu kecamatan dan hanya desa-desa di kecamatan itu kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan ini kita harapkan juga nanti otomatis setelah kita mengisi input realisasi. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui, pagu anggaran itu kan belum tentu ditransfer sesuai dengan pagunya. Kalau misalkan DD, ADD mungkin perubahannya jarang sekali ya, tetapi kalau BHP biasanya pagunya lain, transfernya biasanya berkurang atau bertambah kan gitu ya. Kemudian PADS juga sama, kemungkinan saja berubah dari pagu anggaran, kemudian realisasi transfernya ke rekening desa juga berbeda. Termasuk pendapatan lain-lain, ini kan sebuah prediksi saja, sehingga nanti pagu yang dianggarkan beda, realisasinya juga beda. Oleh karena itu di sini teman-teman bisa edit untuk realisasi, termasuk realisasi belanja. Belum tentu rencana dengan realisasi adalah sama, sehingga ini kita kosongkan. Nah, kemudian yang terakhir di kolom terakhir ini ada realisasi BLT. Realisasi BLT itu kan di rencana pagu anggaran BLT kemarin 40% minimal di tahun 2022, tetapi realisasinya kan belum tentu, bisa saja berkurang, bisa saja bertambah, atau bisa saja tetap sesuai dengan rencana. Nah, ini di POM realisasi. Silakan teman-teman isi sesuai dengan kecamatan, sesuai dengan desa dan kabupaten kota.
Kemudian di sini rencana belanja juga sudah otomatis setelah kita mengisi rencana tadi. Begitu kita sudah isi, ini kebetulan pagunya sudah kita siapkan untuk satu kabupaten kota di wilayah dampingan kami, kan gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman di kabupaten lain ingin mencoba menggunakannya, silakan diedit sesuai dengan wilayah kecamatan dan desa masing-masing. Nah, ini yang warna hitam, ini silakan teman-teman ganti dengan nama kabupaten kotanya. Jadi tidak perlu mengetik kap di depannya, tetapi ketik saja nama kabupatennya, langsung ada kap di depannya. Oke. Langsung mengalamatkan kabupaten yang bersangkutan, sehingga nanti juga di sini berubah kabupaten apa, kan gitu ya. Berikutnya lagi realisasi. Nah, realisasi terhadap belanja ini juga auto setelah kita mengisi realisasi. Begitu kita mengisi realisasi per bidang, nanti otomatis di sini juga akan terisi, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman jumlah belanja di Siskaudes tentunya total belanja pasti akan selisih karena berbeda antara belanja yang dikeluarkan Siskaudes dengan yang realisasinya. Karena apa? Karena di situ di belanja tidak mengakomodir pajak atas bunga bank, sehingga dipastikan selisihnya belanja yang ada realisasi belanja di Siskaudes itu selisihnya pasti sejumlah pajak atas bunga bank. Oleh karena itu teman-teman di sel yang warna putih ini teman-teman harus isi dengan total pajak atas bunga. Di mana melihatnya? Teman-teman buka di laporan penatausahaan di Siskaudes, buku pembantu bank, kan gitu ya. Ini karena kita contohkan Kecamatan Selakau Timur, salah satu desa Seranggam. Nah, teman-teman tinggal lihat di halaman terakhir sekali total pajak atas bunga bank. Nah, dalam 1 tahun anggaran pasti selisihnya begitu, karena di belanja tidak mengakomodir pengeluaran atas potongan pajak atas bunga, sementara bank otomatis setiap bulannya akan memotong pajak ketika rekening bank teman-teman desa itu punya bunga, ada pendapatan bunga, pasti akan ada pajaknya. Oke, saya kira itu. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi akan kelihatan kontrolnya teman-teman. Begitu sudah kita isi penganggarannya benar, berarti tidak ada selisih, akan berwarna hijau. Tetapi kalau selisih warnanya akan berubah menjadi warna pink ya. Jadi artinya ada masalah dengan penganggarannya, antara pendapatan dengan rencana belanja masih ada menyisakan selisih. Kemudian di realisasi juga sama. Begitu realisasi transfer sudah kita isi, muncul di sini. Kemudian realisasi belanja, begitu kita mengisi realisasi belanja bidang 1, bidang 2 sampai dengan bidang 5 dan realisasi BLT, maka realisasinya juga akan muncul. Begitu selisih pasti akan false di sini. Nah, teman-teman isikan yang tadi saya jelaskan, isikan total pajak atas bunga dalam 1 tahun anggaran. Nah, kalau tidak ada selisih berarti benar. Nah, akan true, kan gitu ya. Nah, jadi kemudian di sebelah kanannya di kolom yang ketiga di sini ada realisasi khusus DD. Teman-teman desa, teman-teman pendamping, sebagaimana kita ketahui bahwa DD itu punya perlakuan khusus. Kenapa? Karena mungkin transfer dari pusat kali ya. Jadi ada perlakuan khusus tentang pagu DD dan berapa serapannya, realisasinya. Karena itu menjadi kontrol dan salah satu indikator dalam penilaian dana alokasi kinerja ya dari setiap tahun anggaran bagi desa. Di mana dilihatnya di Omspan dan di Monep DD dan seterusnya. Oke, di sini teman-teman mengisi sumbernya dari PMK 225. Jadi kalau di Siskaudes teman-teman buka laporan pertanggungjawaban, kan ada di sini ya, di PMK, di laporan penyerapan dana PMK. Gitu, tinggal teman-teman lihat di sini. Nah, semester akhir ya, laporan tahap ketiga perubahan cetak. Nah, di sini hanya mengakomodir yang sumbernya dana desa saja. Dan di sini sudah terakumulasi antara dana desa dan silpa dana desa sebelumnya, tahun sebelumnya, karena sudah tidak dibedakan lagi untuk mulai tahun anggaran 2020 dan seterusnya. Itu sudah tidak ada SDD lagi, semuanya sumbernya adalah dana desa, meski di situ ada silpa, kan gitu ya. Nah, silakan teman-teman isi
di kolom ini bidang 1 berapa dana desanya digunakan, bidang 2 pembangunan berapa dana desa digunakan, bidang 3 pembinaan berapa dana desa digunakan, sampai ke bidang kelima keadaan mendesak dan penanggulangan bencana kan gitu ya. Nah, kemudian isikan silpa. Nah, nanti akan ada selisih. Nah, 23 juta kan gitu ya, 23 juta selisihnya silpanya. Apa itu 23 juta? Itu adalah silpa DD tahun berjalan. Jadi antara pagu dengan realisasi DD-nya setelah dikurangi lagi dengan dengan silpa DD tahun sebelumnya akan selisih 23. Nah, tadi di sini 47. Kenapa 47? Artinya silpa tahun 2022 yang nanti akan menjadi saldo awal di tahun 2023. Oke, berikutnya lagi kontrol sarpras dan non sarpras. Ini teman-teman pendamping yang paling banyak ini. Di Monep DD dari Kementerian Desa PDTT kita dimintakan untuk merekap mana kegiatan sarpras dan mana kegiatan non sarpras yang sumbernya khusus dana desa setiap tahun anggaran yang nanti akan dimigrasikan ke Monep DD. Untuk kontrolnya, begitu kita di APBDes, di Siskodesnya sudah tahu berapa pagu, berapa digunakan, kemudian dikurangi silpa yang ada akan selisih segini kan gitu ya. Nah, mestinya kegiatan sarpras ditambah kegiatan non sarpras nilainya mesti sama dengan 1361 ini. Jadi realisasi DD. Jadi total realisasi DD adalah 1.361.818.920. Mestinya kegiatan sarpras dan kegiatan non sarpras dijumlahkan harus sama kan gitu ya. Nah, kalau selisih artinya ada masalah. Masalahnya di mana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ada tergabung kegiatan non sarpras di rekap sarpras, atau sebaliknya ada kegiatan sarpras yang masuk di rekap kegiatan non sarpras kan gitu, sehingga nanti total realisasi DD di sini sama persis dengan 1.361.818. Kalau selisih akan false. Ini contoh karena belum diisi berapa kegiatan sarpras dan sarprasnya kan gitu ya. Nah, akan false. Tetapi kalau benar akan true langsung. Nah, BLT otomatis teman-teman. Begitu kita nanti dimintakan data berapa rencana BLT di desa ini, rencananya di tahun anggaran sekian, kita langsung tahu 468 juta atau 130 KPM, karena di tahun 2022 kemarin kan minimal 40% berbeda dengan 2023, yaitu minimal 10 maksimum 25% kan gitu ya. Nah, KPM awalnya ya ini KPM awalnya 130, kemudian 130 juga setelah direalisasikan. Yang terakhir di kolom paling pinggir, nah kontrol laporan akhir 2022 Siskodes. Teman-teman cukup mengisikan buka Siskodes, buka BKU-nya ya. Laporan penata usahaan, kita pilih BKU, pilih desa dan kecamatannya, cetak. Nanti di halaman paling akhir kita tahu berapa kas tunai dan berapa bank. Nah, teman-teman isikan kas tunai dan banknya di mana? Di sini. Ini di saldo BKU, kemudian isikan buku bank berapa dan kas tunainya berapa. Nah, kemudian lihat silpa tahun berjalan. Nah, ini di mana ngelihatnya? Kalau silpa tahun berjalan, buka lagi Siskodes, teman-teman buka laporan pertanggungjawaban. Oke, di realisasi. Jangan lupa anggaran perubahan, karena ini ada perubahan di APBD. Contoh ini. Cetak, teman-teman lihat di halaman terakhir juga. Nah, ada silpa 47 181.321,21 rupiah. Oke, kita bandingkan. Nah, ini jadi ternyata di saldo BKU sama dengan silpa tahun berjalan, artinya true, benar. Kalau selisih, nah ini ada masalah, artinya ada beberapa kesalahan. Nah, kami tidak menguraikan ini karena sebelumnya kami sudah berikan tutorial ini.
yaitu bagaimana cara kesalahannya biasanya disebabkan salah dalam pembuatan saldo awal, keliru dalam pembuatan jurnal, atau belum ada jurnal akhir penyesuaian ya, jurnal penyesuaian akhir. Nah, atau selisihnya, kalau ini terjadi selisih dimungkinkan ada pajak terhutang, artinya teman-teman kaur keuangan atau bendahara desa sudah memungut pajak tetapi belum disetorkan di tahun kemarin kan gitu ya, di tahun 2022 sampai dengan 2023 belum disetorkan, akan terjadi selisih. Pasti kalau benar itu selisihnya kalau ada pajak terhutang yang belum disetor ke kas negara atau ke kas daerah kan gitu. Kalau masih selisih lagi, teman-teman cek di, mengingatkan kembali ini kontrol untuk cara saldo awal dan cara jurnal penyesuaian. Nah, di sini teman-teman nanti tonton di video terdahulu bagaimana cara penjurnalan, bagaimana cara pembuatan pengisian saldo awal, dan bagaimana pengisian jurnal akhir kan gitu ya. Nah, kira-kira itu contohnya. Kami tidak mengulang kembali, teman-teman bisa tonton videonya kembali. Nah, kalau ini sudah kita lakukan kontrol dan ini bisa di breakdown per desa, per kecamatan, bahkan dalam satu kabupaten kota kan gitu. Ini sudah mengakumulatif satu kabupaten, misalkan ini kita pilih Kabupaten Sambas kan gitu. Nanti pilihannya di sini all, hanya satu kan gitu. Aduh, tidak nampak ya, kita kecilkan. Oke, jadi kelihatan. Nah, ini kenapa jadi false, karena memang yang lain belum terisi. Kita hanya memberikan satu contoh yang sudah lengkap, yaitu satu kecamatan, yaitu Kecamatan Selakau Timur, dan satu desa saja yang datanya kita baru bisa lengkapi kan gitu ya. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu. Paling tidak kita punya database khusus di wilayah dampingan kita, dan kalau kita dibutuhkan data yang suatu saat mendadak misalkan, teman-teman tinggal buka ini. Oke, gitu saja, semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu dan data kita semakin valid. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon kritik dan saran untuk kelengkapan. Oh ya, untuk passwordnya kita tetap samakan dengan password di kontrol penganggaran 2023. Passwordnya 5 huruf kapital semuanya. Teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginan dan silakan diperbaharui agar datanya menjadi semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.